Nah kemarin kan Kak Sari 5 bulan di sana, kurang lebih ya. 5 Meninggalkan Indonesia 5 bulan ya. meninggalkan Indonesia 5 Di bulan. dalamnya 3,5. Kok bisa masuk Gaza? Kayaknya kita nggak bisa lanjut deh hari ini. Kenapa? Kita harus mesti balik lagi ke Kairo. Tapi jawaban kenapa itu kita nggak tahu. Kalau Allah nggak manja tuh, kalau Allah nggak ngizinin tuh kayaknya nggak bisa masuk. Kayaknya tugas gue cuma menghantarkan mereka untuk masuk ke Gaza. Ya sudah, kalau memang tugasnya hanya sampai di situ ya kita berpasrah diri saja. Asal rombongan yang mau masuk itu 18, kalau nggak salah dari Prancis, ada dari Amerika juga. Itu ada WHO ya? Ya, semua ada WHO, ada semua di bawah NGO masing-masing. Sempat kelihatan sedikit puncaknya Al-Aqsa gitu. Selamat datang Kak Sari. Yeay, akhirnya setelah naik Gojek. Iya, bermacet-macet ya. Tadi pagi hujan. Sampai juga Ya, kurang komplit apa coba. dan bisa naik ke lantai 5 Messi dan yang selamat. Tepuk tangan. Tanpa dikerek. Coba, pada nanya gimana liftnya. Terima kasih Kak Sari sudah hadir di Nancy Speak, Suara Mercy. Ya, pokoknya karena kita udah lama banget kan nggak ngobrol-ngobrol. Banyak yang datang di Instagramnya Mercy, terutama pengen denger dong kisah-kisah relawan yang baru pulang dari Gaza. Nah kemarin kan Kak Sari 5 bulan di sana, Kurang lebih ya. 5 bulan. Meninggalkan Indonesia 5 bulan ya. Meninggalkan Indonesia 5 Di bulan. dalamnya di dalam kutip 3,5. 3,5 bulan. Dan banyak cerita pasti, dan kita pengen banget tahu apa sih yang Kak Sari alami di sana. Dan semua orang tuh kayak gini, kalau misalnya aku tuh punya kesempatan datang ke undangan-undangan gitu ya, terus yang dari Messi ya Kak, iya, terus oh dari Messi, jadi mungkin mereka itu menganggap relawan Messi itu kayak pahlawan super yang Iya. bentukannya kayak mana gitu ya, mungkin kalau misalnya tinggi menjulang atau ini, tapi kayak ngeliat saya tuh oh iya biasa aja gitu, karena di pikiran mereka tuh Mercy tuh relawannya tuh yang mungkin high quality person, mungkin gimana Mungkin. Mungkin. Tapi aku bikinnya buat ke akunya malah jadi jengah gitu ya. jadi Kayaknya aku nggak begitu. iya biasa aja. Jadi kalau misalnya orang-orang tuh mesti lihat yang sebenarnya datang mungkin main ke kantor Mercy, apalagi oh ini relawan Mercy, oh ini kantor Mercy. Nah ini kita pengen kasih tahu ke sahabat Mercy bahwa relawan Mercy itu manusia biasa yang butuh kasih sayang, cinta, dan juga punya hati dan rasa gitu kan. Dan kita pengen dengar kisah-kisahnya. Cerita dong apa aja yang dialami sana. Tapi sebelum ke sana, kok bisa masuk Gaza? Itu pendapat semua orang. Padahal itu lagi perang. Kak Sari itu EMT keempat. EMT itu emergency medical team yang keempat, yaitu around Maret 2004 Mei Setelah Lebaran. setelah Lebaran. Oh jadi Lebaran di Jordan. Mesti kalau sebenarnya sih mestinya tim 4 itu setelah Lebaran Idul Fitri 2024 lalu ya. Apa namanya, berangkat tanggal 3, tanggal 4 nyampe di Kairo, tanggal 5 briefing di kantor WHO. Rencananya sih tanggal 6 itu masuk via Rafah. Ternyata jelalah Allah nggak kasih izin. Pagi itu kita udah siap-siap, udah naikin barang-barang semua di bus, ngantri di kantor WHO, terus ngantri di kayak ada rest area gitu ya, perbatasan sebelum menjelang terusan Suez gitu. Kok kita ngomongin nggak banget ya di rest area itu katanya, karena kita cuma sebentar di sini. Kalau mau beli makanan ada tuh di pom bensin, terus ada toilet juga. Ini pemberhentian terakhir ya katanya. Setelah ini kita akan lama perjalanan dan akan ada ketemu pos-pos pemeriksaan yang jelimet, yang ribet segala macem, ketat ya. Dan itu akan banyak. Nah, tapi kok kita lama banget ketemu di sini nih, terus ternyata tiba-tiba kita dipanggil. Kayaknya kita nggak bisa lanjut ya hari ini. Kenapa? Kita harus mesti balik lagi ke Kairo. Tapi jawaban kenapa itu kita nggak tahu. Kita baru tahu itu setelah kita balik ke Kairo, bahwa ternyata hari itu Rafah tuh diserang, dimombardir segala macam. Jadi ya sudah, akhirnya yang pada saat hari itu sebenarnya tim EMT 4 masuk,
TMMT3 Tiga. keluar. Jadi kita mestinya selesai jalan, ternyata nggak terjadi. Kita balik ke Kairo, yang di dalam itu terpaksa balik lagi ke rumah gitu. Jadi karena nggak bisa keluar juga, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja juga pada saat itu karena memang lagi serangan lagi banyak. Jadi ya hanya menunggu nasib yang di dalam rumah, kita juga menunggu nasib di. Menunggunya di mana kan? Kalau kami balik lagi ke penginapan Penginapan di Kairo. Oke. Sedangkan yang di dalam itu ya balik lagi ke guest house. Yang ngizinin masuk siapa sih? Sebenarnya yang izinin masuk tuh sebenarnya otoritas ini juga apa, Palestina, perbatasan antara Rafah border Mesir dan Yang menjaga Palestina. pihak Yang baik menjaga sebenarnya sih kalau yang Mesir ya mungkin Mesir, kalau yang ini bagian Palestina. Cuman pada saat itu hari itu diserang oleh Israel, kayak dipasang barikade batu-batu tinggi besar yang akhirnya diproses sama Israel, dan bendera Israel katanya sih pada saat itu udah naik juga di situ. Jadi terlunta-lunta 1,5 bulan. 1 bulan 1 bulan di Kairo. di Kairo. Menjelang minggu ketiga sempat ada kabar ini nih kayaknya bisa masuk nih katanya. Tapi nggak dari Rafah, nggak dari Kairo, tapi dari Jordan, dari Amman Jordan, dari Karen Shalom. Oke, kayak ada sedikit harapan hari ini kita kayak bisa nih masuk nih gitu ya, setelah menanti tanpa harapan gitu, harap-harap cemas gitu ya. Terus tapi ternyata ada kabar lagi, kayaknya nggak bisa semua deh. Jadi hanya waktu itu 2 orang apa 3 orang gitu yang bisa masuk. Jadi kebetulan Dr. Arif waktu itu bilang ya diskusikan aja saat gitu siapa yang kira-kira mau dan akan masuk ke sana gitu. Kalian ini aja rundingan sendiri. Oke. Pengennya sih semua gitu ya, karena kan waktu itu 1 tim 7 7 ya. Dokter anestesi 1, dokter bedah 1, dokter Audin 1, dokter gigi 1, 2-nya perawat. Nah, pengennya sih karena dari Jakarta kita udah ber-7, pengennya sih kita 7-7 masuk gitu. Ya, cuman ternyata kesempatannya ternyata cuma 2 gitu ya. Terus selebihnya nggak tahu gitu. Menunggu nasib lagi ternyata kan. Ya udah akhirnya ya aku coba buka forum ya. Itu ada kesempatan ini untuk masuk via Jordan. Cuman ada semua. Pengennya sih kalau misalnya ngikutin gue ya kita pengen diri sendiri kita ya masuk gitu. Cuman ya kita lihat duluan gitu kan. Iya, tapi Paling kan udah nunggu sebulan kan? iya. Jadi kita lihat mana yang paling urgent aja dulu. Ya pastinya karena kondisi sana lagi lagi konflik, banyak korban segala macam, otomatis pasti akan banyak operasi. Aku masukin dokter anestesi dulu, karena itu yang satu. Tangdemannya antara dokter bedah atau dokter obgyn. Jadi Kasat pada saat itu jadi ketua rombongan. Iya. Itu rombongan. Haji. Iya. Kayak haji loh ini. Kalau belum panggilannya nggak bisa masuk Gaza Palestina. Kayaknya sih kayak gitu kan. Katanya teteh Islamnya sama tuh katanya gitu katanya. Tuh kalau Allah nggak manggil tuh, kalau nggak ngizinin tuh kayaknya nggak bisa masuk. Oh gitu ya. Pokoknya beliau bukan sembarang beliau yang bisa masuk ke Palestina Gaza kan. Katanya Udah nunggu loh ini di perbatasan balik lagi. Iya. Jadi akhirnya masuklah 2 orang. Tangdemannya aku pilih antara obgyn atau bedah. Tapi kayaknya sih lebih memungkinkan lebih bedah gitu. Karena obgyn kayaknya sih ini bukan yang nggak penting, cuman kadang-kadang kan kalau misalnya dokter umum biasa pun mungkin bisa melakukan tindakan itu. Tapi kalau untuk bedah mungkin harus lebih intens, lebih nyana kerjaan segala macam gitu ya. Jadi oke, itu masuk gua si dokter ini apa? Sorry, satu nih ada dokter umumnya satu. Aku udah tinggal. Iya. Jadi dokter anestesi, dokter bedah,
Nah ternyata Bang Ari bilang Pak Ben satu deh. Iya, oke dokter bedahnya. Bang Ari itu ketua suku IFT gitu. Iya. Sebut-sebut Bang Ari. Ya. Jadi tambahin Komandannya dokter tambahin dokter umumnya satu deh, masukin. Oh ya udah deh, akhirnya 3 orang berangkatlah ke Jordan. Gitu. Ya. Begitu menjelang visa kita habis, ada harapan lagi nih buat yang tersisa di Kairo ini. Sisa berapa kan? Sisa 4 orang. ya. Termasuk Atari ya? Iya. Jadi gimana nih, mau berangkat ke Jordan apa enggak, mau lanjut apa enggak gitu. Aku sama dokter opsinya mau. Cuman ternyata 2 perawat ini kayaknya pertimbangannya pekerjaan. Jadi dia bilang, dok kayaknya kalau saya mungkin nggak apa-apa masuk ke Jordan gitu ya, ikut belajar. Tapi kan kapan kita masuknya belum tahu, karena di sana juga ternyata harus nunggu juga, nggak langsung masuk juga. Termasuk kayak si dokter umumnya, dokter Handika, ternyata nggak langsung masuk juga gitu ya, karena dia harus nunggu juga. Pertimbangan kita pekerjaan, dan pekerjaan mereka kan termasuk yang apa ya, kayak saya tahu juga ya, satu PNK, satu kerja di site gitu. Nanti Izinnya udah agak susah gitu ya, nggak bisa nambah lagi gitu. Kalau kita kan yang lain sebenarnya ada izin, tapi masih agak lebih bebas sedikit, leluasa untuk lipat panjang. iya gitu. Akhirnya pecah nih sisa 4 orang ini. Yang 2 balik ke Jakarta, yang 2 berangkat ke Jordan. Benar tuh panggilan. Udah nunggu ya, balik ternyata. Gitu. Terus di Jordan juga ternyata buat aku pribadi ternyata nggak semudah itu juga gitu. Ternyata maksudnya juga nggak bisa langsung, kan ada aku, ada dokter Ocin sama dokter umumnya. Kita pikir kita akan bertiga masuk gitu. Ternyata enggak. Selang seminggu ternyata harus oke, dokter umumnya untuk duluan, kemudian dokter coachingnya, terus ternyata udah hampir mau sebulan juga, 3 mingguan di Jordan. Yang di Jakarta udah mulai nanya, itu gimana mau masuk apa enggak, kemungkinan masuknya ada enggak gitu, kalau enggak ya udah pulang ke Jakarta. Kayaknya tugas gue cuma menghantarkan mereka untuk masuk ke Gaza. Ya sudah, kalau memang kalau ternyata memang tugasnya hanya sampai di situ, ya kita berpasrah diri saja gitu ya. Ternyata Nisa, kata ini Mbak Ica, apa yang langganan dalam ya, bilang, ini lo tanggal segini nih masuk ya. Masuk. Oh my god. Sempat hopeless juga, sempat bilang ke orang rumah, kayaknya sih kemungkinan sih habis Lebaran Idul Adha, kalau nggak ada kabarnya mungkin pulang ke Jakarta, gitu ya. Ya udahlah, katanya kalau emang belum rezeki gitu ya udah, yang penting niat kan udah dihitung ya kan sama ibadah. Terus mikir-mikir, lumayan juga ya 7 minggu di luar negeri. Itu rekor terlama loh. Aku pribadi bisa segitu lama, bisa di luar negeri gitu. Terus kayaknya nggak mikirin, bener-bener nggak mikirin Jakarta gitu ya, nggak mikirin kerjaan, mikirin apa yang lain gitu, nggak ada sama sekali, nggak ada. Cuman mikirin kerjaan yang sekarang, terus kira-kira perlunya apa segala macam yang buat berangkat ke Jordan, terus dari Jordan buat masuk ke dalam itu apa yang kita nyariin dan segala macam. Ya udah di aja sih gitu, nggak ada pikiran yang lain gitu. Paling ya ada jalan gitu ya, sekitaran di Petamar gitu, tapi ya kayaknya pikiran nggak sampai ke nggak pengen traveling, iya gitu, nggak ada gitu, cuma pengen ngeliat. Biasanya kan kalau kita jalan pulang itu exciting, iya, di sini ada yang keren. Nah ya, ini yang iya udah terus fokus banget sih Anda nemenin kan aku juga kayak istilahnya menyambut gitu ya, yang keluarkan dari Gaza satu persatu gitu kan, ngurusin mereka yang ketiga ya, terus pulangin mereka ke Indonesia gitu. Mereka mau jalan kemana, mereka ada mau beli apa gitu, ya udah kita temenin gitu. Tapi ya kayaknya pikiran lost aja gitu, yang ke pasar, ya udah susah ya. Kalau misalnya kalau kita jalan kemana itu lucu, pengen beli gitu kan, enggak ya.
ntar aja deh, ntar kalau udah mau pulang baru beli. Karena belum tahu kapan pulang, kapan. Terus udah, ternyata masuk tanggal 20 Juni via Karem Salam. Oke. Rutenya ternyata agak ribet juga. Aku pikir langsung ke ini, ternyata muter lagi gitu. Jadi dari King Hussein Bridge ini ya, kayak perbatasan imigrasinya sama si Israel, Jordan sama Israel. Terus itu nggak jauh sebenarnya, cuman pada saat itu yang bikin agak riuh karena kan baru selesai Idul Adha, Iya. ibadah haji gitu ya. Nah ternyata orang-orang yang mungkin yang di Yerusalem, yang di Hebron, yang di West Bank segala macam, mereka kan nggak kayak kita ya, hajinya terkoordinir oleh negara gitu. Mereka kan kayak haji mandiri gitu, yang sendiri-sendiri gitu. Penuh lah itu inian apa namanya di King Hussein Bridge itu dia Perbatasan itu. iya, dengan orang-orang yang Ingin ibadah pulang ibadah dengan nenteng-nenteng koper, haji ya. terus jirigennya Zam-zam segala macam. Kita yang dari bus kita ingat Jadi satu banyak nih. banget orang-orang. Nah, tadi berapa untuk bagi Karem Salam? Aku kalau dari Indonesia sendiri, tapi kalau dari yang lain kan ada dari kita kalau nggak salah ber-18 kalau satu rombongan. Satu rombongan yang mau masuk itu 18, kalau nggak salah dari Prancis, ada dari Amerika juga. Itu acara WHO ya? Ya, semua ada WHO, ada semua di bawah NGO masing-masing. Oke. Dari Indonesia cuma sendiri. LB ya. Berarti kan tadi tersisa 2 orang kan? Satu lagi berarti sudah masuk duluan. Jadi tinggal kata dia, emang dia pinang belakang. Akhirnya dari Karem Salam masuk, terus ternyata ke mana dulu nih? ke apa namanya perbatasan apa namanya lupa gue jadi namanya. Yang ingat aja dari itu Perbatasan, benar-benar perbatasan antara Israel udah mau masuk ke ininya Palestina, Gaza atau masih bukan di Bet Hanun? bukan Yerusalem ya, mau di Yerusalem gitu. Dan itu juga penuh juga ternyata sama orang-orang yang mau pergi yang pulang haji, tapi udah di dalam. Jadi yang di luar pasti King Hussein Bridge itu udah penuh dengan orang-orang, yang di dalam dia ternyata ada lagi gitu. Dan mereka akhirnya kayak nyewa bus gitu. Akhirnya nyewa bus itu yang duluan di ini jalur darat berarti ya? Iya, mereka pulangnya kayak jalur darat ya. Mungkin karena kelebihan dari negara Timur Tengah lah ya, kalau misalnya pergi haji yang umroh gitu lebih mudah ya. Jadi hanya topik kampung rambutan yang Vela di Ciamis ya, mau kemana? Naik haji dulu gitu. Nah akhirnya kita tuh nunggu tuh 2 lama di perbatasan itu, karena satu rombongan dari yang 18 itu ternyata nggak semuanya full udah di dalam bus gitu. Jadi ada juga yang mereka bilang kita naik mobil sendiri nanti ketemu aja di perbatasan. Jadi mestinya kita pagi-pagi itu ketemu di meeting point di Aman, di absen segala macam. Nah ternyata nggak semua. Aku baru nyadarnya di situ ternyata. Nanti akan ada nyusul katanya di perbatasan. Nah di perbatasan itu kan lagi yang tadi yang ramai itu kan. Jadi bikin apa? Kita tunggu-tungguan jadinya. Mereka bilang kita udah di depan ini gitu. Cuman mobil kita nggak boleh masuk gitu katanya. Karena harus ikut ngantri juga sama peserta yang lain katanya yang pulang haji ini. Ya nggak bisa lah katanya. Kita mesti jalan ini katanya. Terus udah sampai di dalam. Ternyata harus nunggu bus yang jemaah haji dulu jalan gitu. Baru habis itu kita jalan baru melihat itu Israel ternyata tuh kayaknya jomplang banget gitu ya, antara yang setelah aku masuk sama yang dengan jalan pokoknya yang lewatin banget ya kayak city tour gitu atau city tour banget sih enggak, tapi lewatin jalan tornya bebas hambatan gitu. Memang benar-benar maju terus ada sempet kayak padang apa ya yang pasir bukan ini yang buat
sinar matahari itu apa yang ini kan listrik. Oh, kayak solar panel. Iya, solar panel tuh ada yang padamnya. Sempat kelihatan sedikit puncaknya Al-Aqsa gitu. Sempat dibilangin sama temen tuh kalau duduk nanti tuh kalau misalnya begitu sisi sebelah kanan gitu biar lu bisa ngeliat Masjid Al-Aqsa. Oh gitu ya. Sempat lihat oh yang kuning-kuning. Yang kuning ya. Nah, Al-Aqsa kan pengen kuning kan sebenarnya, yang abu-abu. Itu selalu fokusnya yang iya yang kuning. yang kuning padahal yang bener yang Nah, sempat agak kaget juga gitu. Kirain kayak kuning tuh mestinya kucuknya sendiri gitu. Ternyata dia kayaknya berbarengan dengan gedung-gedung yang lain gitu. Oh, kompleks. gitu. Iya. Ngeliatin gitu. Oh iya, lihatin kita dari jendela. Udah. Pas masuk dari Karen Salom, justru kalau misalnya mobilnya ngebut, safety beltnya disuruh dibuka. Karena Takutnya nanti ada serangan, tembakan apa gimana, kita langsung bisa nunduk di bawah. Walaupun mobilnya ini sebenarnya anti peluru bodinya, kacanya juga double anti peluru juga, jadi insya Allah sih aman sebenarnya. Tapi pas aku muterin mobil itu sambil bawa koper gitu, ini kenapa bolong-bolong? ada jejak-jejak peluru. Iya, Oh, keren. kacanya yang retak-retak gitu.